Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah kualat Gunung Pulosari. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk, suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir, giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. "Oh, Okos, Okos," katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut. Itu Okos, dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Sana. Ke sana. Rumah, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak, pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. "Oh, orang, nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Okos. Ada tuh." Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat, tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Okos?" "Namaku Ori, Bah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi, di perjalanan, satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori curug putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu sudah berpuluh-puluh tahun Pulosari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit. Ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong, aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. "Tapi," kata Pak Jaro, "aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan." Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulosari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan dan aku tidak mau mati konyol seperti ini.
Sudah jangan nangis, Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang, Abah Sarta mengusirku. Jangan, si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep, di sini, nginep, dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapinah, kita bisa mati dibunuh Okos, Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar, dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab, aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku menginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan napas berat. 1 malam saja, besok pagi kamu harus pergi dari sini. Bah, boleh aku menginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan napas berat. 1 malam saja, besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Kulepas tas ranselku lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat ngantuk. Di luar bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti LD atau dibawa jin seperti Mira? Atau, malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Kudengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti puteri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik kemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondek, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhun, Nyai. Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Entong ngaganguan cocoan kula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya, jangan mengganggu mainan saya. Sumuhun, Nyai, hampurakula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar, pintu kamar terus diketuk. Semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Okos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai 2 mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri, tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik, ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik, ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah. Ampun, dengan cepat kuambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil, di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku, itu Nenek Sapinah. Pegang, ya, hati, dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar,
kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik, ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu, tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar, perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini, membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat lu, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu, teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak, aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk, kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar, kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku, kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh, ia menggibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras, pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu, tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk, ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-sema, ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah, aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya, dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. Apa maumu, bangsat, keluarkan aku dari gunung ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku telanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kaca matanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Ricky. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat, matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. Bersambung besok ya guys ya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.